Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Di sini saya akan berbicara mengenai masalah yang saya hadapi, terutama dalam pelajaran bahasa Sunda di kelas 10 mengenai materi terjemahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu sumber masalah dan proses pembelajaran khususnya dalam bahasa Sunda dan mencari solusi terbaik untuk siswa agar dapat menerima dan memahami materi, terutama materi mengenai terjemahan atau dalam bahasa Indonesia terjemahan. Setelah dilaksanakannya penelitian dan tanya jawab dengan beberapa siswa, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas. Faktor tersebut diantaranya yang pertama, walaupun mereka berasal dari suku Sunda, namun untuk bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupannya, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Faktor yang kedua yaitu mereka masih merasa takut karena khususnya dalam bahasa Sunda terdapat tingkatan bahasa atau undak-usuk bahasa. Mereka merasa takut untuk berbicara karena takut terasa kasar, sehingga mereka lebih baik menjadi pengguna bahasa pasif atau hanya mengerti namun belum bisa atau belum berani menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Sunda. Karena merasa kesulitan mengemukakan dan mengerjakan tugas menerjemahkan, para siswa mencari jalan keluar dengan cara menggunakan aplikasi Google Translate. Namun hasilnya belum memuaskan karena struktur kebahasaannya masih menggunakan struktur bahasa Indonesia. Selain itu, mungkin karena tidak ingin terasa menjadi kasar, maka mereka menggunakan tingkatan bahasa atau unduk bahasa yang salah dalam penerapannya. Mereka menggunakan undak-usuk bahasa lemes kabatur, tapi penerapannya salah karena mereka bercampur dengan lemes kasorangan. Setelah diadakannya tanya jawab untuk mencari sumber masalah, maka mulai dicari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Masalahnya antara lain, siswa mulai ditumbuhkan rasa percaya diri untuk berbicara menggunakan bahasa Sunda terutama pada saat PBM bahasa Sunda berlangsung. Untuk menerjemahkan teks bahasa Sunda ke bahasa lainnya, mulai digunakan lagi kamus non-digital, khususnya kamus mengenai Sunda ke Sunda ataupun Sunda ke bahasa lainnya. Selain itu, ada cara lain yaitu mulai adanya tutor teman sebaya agar mereka tidak merasa malu ketika mereka salah larapan atau penggunaan undak-usuk bahasa, karena akan segera dibetulkan atau diluruskan oleh teman-temannya. Dengan adanya solusi tersebut, maka para siswa mulai merasa nyaman dan berani untuk berbicara dalam bahasa Sunda dan merasa tidak terlalu kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga solusi berasal dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Rupanya sampai di sini dulu pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi dalam materi terjemahan bahasa Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.